Saatnya Pak gubrak-gubrak. Bom, saya mau tanya boleh? Boleh. Boleh. Ya, Boleh, guys. Pak, jalan yang saya pilih setelah saya menerima Yesus, apakah itu sebab adik saya jadi sakit sampai sekarang, Pak? Enggak. Karena orang tua saya bilang adik saya sakit karena saya. Tidak. Tidak. Justru nanti disembuhkan. Orang tuamu semua nanti diselamatkan. Enggak. Adik kamu sudah kerasukan lama kan? Sering sakit-sakit dari dulu kan? Dulunya nggak pernah sakit, Pak. Tapi udah 2 bulan ini sakit kumat kesurupan terus. Oke, kita doakan aja Pak Bom. Sudah tadi. Sudah sembuh dia, udah sembuh ya. Nanti gini, Pak Bom nanti rekam suara ke kamu. Aduh, nggak bisa ya. Atau gini aja, kamu yang berdoa saja, nanti Pak Bom ajar. Ya, Pak Bom rekam, Pak Bom suara, nanti Pak Bom rekam, kamu dengar, terus kamu ikuti, kamu kasih dengar adik kamu ya. Nanti kalau adik kamu tanya, kenapa apa itu? Bilang udah lewat ya, mau nggak? Gimana Pak? Nanti Pak Bom, ini Sri, nanti Pak Bom kasih tahu caranya, nanti Pak Bom rekam suara, Pak Bom kirim di kamu di WA. Nanti kamu dengar Pak lanjut Bom, Bang Jul, lanjut. Kata doa, ya, kata-kata doa, ya. Terus nanti kamu ikuti, baru kamu telepon adik kamu, kasih dengar dia. Nanti kamu yang berdoa, mengikuti cara Pak Bom, cara berdoa, ya, usir setan itu. Kalau saya telepon nggak bisa Pak, orang tua saya pasti marah. Nggak mau dia saya doain kayak gitu. Ya itu karena kamu ragu. Sebenarnya dia udah sembuh kan Bu. Sebenarnya dia sudah dilawat sekarang Bu. Dia sudah dilawat oleh Roh Kudus. Ya deh ya. Dia sudah dilawat itu sudah. Ya. Ya Pak. Soalnya kamu ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu. Soalnya kamu ragu gitu. Ya. Dia sudah dilawatkan. Ya. Iya. Oke. Kamu nggak pernah telepon sama dia? Pernah nggak baku telepon? Nggak pernah ngomong dia Pak. Kalau selama kumat kayak gitu dia sekarang jadi pendiam, terus sering melamun, baru kalau udah tengah malam nggak bisa tidur matanya. Iya. Sampai subuh itu dia nggak tidur. Nah, jadi gini, bisa nggak kamu telepon dia nanti? Bisa nggak? Saya telepon baru. Kalau dia angkat, kamu bisa bicara sama dia nggak? Bisa bicara nggak? Bisa. Oke, amin. Nanti kamu tanya keadaannya bagaimana, terus dia bilang, oh saya udah gak baik, tanya keluarga. Terus sementara nanti kamu bicara sama dia, ya kamu bicara, langsung kamu bilang begini, nanti saya ajar sudah di WA ya, langsung spontan kamu bicara, oke? Boleh? Nanti saya ajar di WA, nanti saya kirim, ya.
Oke? Iya, Boleh Pak. ya? Oke. Iya. Mbak, tambahan sedikit. Iya, Ya, Bu. silakan. Ya, Mbak jangan sedih ya. Itu hanya daya iblis yang mengganggu pikiran Mbak. Tuhan tidak pernah memberi orang sakit. Ya, cuman sekarang iblis ingin menggoda, bukan menggoda istilahnya, ingin mengganggu iman Mbak melalui adiknya. Nah, Pak Bom kan akan mengajarkan doa. Nah, kalau bisa doalah setiap hari disebut namanya. Ya, harus dilawan, Mbak. Tuhan Iya, Bu. ada dalam diri Mbak. Roh yang ada di dalam diri Mbak lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi itu yang menjadi kekuatan Mbak. Jadi pada saat Mbak berdoa, Mbak harus kuat. Ya, kuat lawan dia Mbak. Pada saat berdoa, mungkin Mbak akan berjauhan nih sama adik. Tapi di saat Mbak berdoa sama Tuhan, muji Tuhan. Pertama nyanyi dan nyanyi. Setelah nyanyi, Mbak berdoa, Mbak pandang wajahnya adiknya Mbak di mana arah rumah itu, kemudian Mbak doa. Percayalah Mbak bahwa Tuhan kita lebih dahsyat dari apapun ya. Jadi jangan lemah ya. Mbak jangan lemah, itu memang intimidasi dari iblis. Walaupun itu melalui adik, melalui keluarga, dan melalui orang tua. Ya Mbak ya, tetap semangat, Iya, Bu. jangan sedih. Ya, Tuhan beserta Mbak kok. Tuhan akan memakai Mbak menjadi saksi Tuhan. Satu orang diselamatkan di dalam sebuah rumah tangga. Satu orang yang percaya dengan sungguh di dalam satu rumah tangga, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Itu yang harus Mbak pegang ya. Iya, Tuhan Bu. berkati Mbak, semangat ya. Iya, Bu. Saya sedihnya, Bu. Saya takut karena sering begitu nanti terganggu dia punya jiwa pikiran gitu, Bu. Karena sering kumat itu udah 2 bulan dia nggak sekolah. Tapi waktu saya pulang udah dibawa ke rumah sakit, ronsen saraf otaknya, kita kira kan ada masalah di kepalanya. Terus dokter bilang bagus, nggak ada masalah apa-apa kepalanya ini Bu katanya. Jadi masih bingung Bu, nggak tahu apa sebabnya itu. Oh iya, Mbak memang berjauhan kota atau pulau? Saya di Jakarta, orang tua di Medan. Oh iya, cukup jauh ya. Ya. Iya. Ya mungkin memang betul secara fisik dia sehat. Mungkin ada sesuatu yang dipikirkan adik Mbak tetapi dia tidak atau belum bisa untuk cerita. Mungkin selain doa yang terutama, percaya kepada Tuhan yang terutama, Mbak mungkin boleh cari Mungkin tahu gini, Bang Jul. dekatnya. Bang Jul, saran aja Bang Jul, gimana channel Bang Jul itu dikemas ya, jadi menarik juga gini, menarik juga biar oten itu pada datang gitu, biar. Aduh, Anda tolong dah ya, nggak usah ikut campur dulu urusan biarkan dia bicara, ketahuan dia. Nggak usah lah ya, jangan suka ngurusin rumah tangga orang. Ya, urus ada rumah tanggamu dulu ya. Jadi jangan ikut campur, belajarlah untuk tidak ikut campur urusan orang. Ya, jadi Mbak, jadi seperti itu. Tolong Mbak bisa cari teman yang dekat sama temannya adik Mbak. Mungkin dia bisa lebih terbuka. Begitu. Ya Mbak ya, itu langkah mungkin usaha yang kita lakukan. Tapi berdoa, tetaplah berdoa. Percayalah,
Tuhan tidak akan meninggalkan Pak. Walaupun kelihatannya Tuhan jauh, tetapi dia tidak. Dia masih ingin melihat kekuatan iman Mbak. Ya, kepercayaan yang sungguh-sungguh ya Mbak ya. Mungkin usahanya cari tahu tentang teman terdekat daripada adik Mbak. Banyak hal yang menyebabkan, bukan karena Mbak. Ya Mbak ya. Jangan sedih terus. Nanti kalau Mbak sedih terus Mbak sakit lagi. Ya, nanti Mbak mau nolong adik gimana? Ya. Jadi Mbak harus sehat. Mbak harus kuat dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu ya apa yang terjadi dan apa yang akan Tuhan lakukan untuk adik Mbak. Ya. Iya, Bu. Ya, mungkin itu dulu ya dicoba dengan dicatat apa yang Pak Bombom nanti berikan, dilakukan dengan sungguh, apalagi dengan menjalankan puasa. Ya, baru sebelum buka berdoa dulu ya. Iya, Bu. Ya, mungkin itu dulu Pak Bombom. Sri, Ya, Pak. Sri sudah ketemu teman mau ke gereja mana? Belum, Pak. Baru Atau 2 hari. pilihan Sri bagaimana? Atau kita yang kasih tunjuk ke gereja mana? Iya, Sri boleh, bagaimana? Pak. Saya mau Ya, di nanti gereja. sudah. Nanti saya kasih teleponnya Pak Ciler ya, Pak Ciler. Pak Ciler. Iya, boleh. Nanti Pak Ciler ya hubungi Sri ya, boleh ya? Ya, boleh. Ya nanti apa arahkan dia ya, boleh ya? Boleh. Ya. Kalau Kalau nggak Jakarta salah gitu ya, Sri ya. kemarin sudah Bom. diskusi dengan Pak Mikir kalau nggak salah ya, Dek Sri ya. Iya, Pak. Oh, udah ya. Nggak apa-apa, nanti kita bantu juga. Iya. Nanti juga saya kalau misalnya kita teleponan, kasus yang adiknya Mbak Sri ini alami, saya juga pernah menghadapi. Yang penting yang pertama adalah pada saat kita berdoa itu kita percaya. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi kalau doa itu dilakukan dengan yakin dan percaya, itu mukjizat pasti nyata kok. Nah nanti walaupun jarak berjauhan, kuasa doa itu tidak mengenal jarak. Ya, nanti mungkin kita bisa diskusi lah. Kalau mengenai masalah ini ya, mengenai masalah ini kita diskusi. Nanti dari Pak Bombom dapat nomor telepon saya boleh. Nanti kita diskusi ya. Iya, Pak. Ya. Yang penting tenang dulu. Jangan jangan berpikiran yang aneh-aneh begitu ya. Justru dengan mengenal Tuhan Yesus, segala masalah dan segala rintangan yang akan dihadapi itu akan bisa selesai karena Tuhan kita itu jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Amin. Kita harus yakin itu. Iya, kita harus yakin itu. Itu. Tadi kalau nggak salah Bintang Kasih cerita pada saat adiknya kesurupan berdoa. Kemudian apa yang terjadi ya kalau boleh tahu? Iya, Pak. Waktu saya cerita waktu saya di rumah. Ya. Itu ada pertengkaran saya sama orang tua, Pak. Ya. Jadi orang tua benar-benar nggak terima. Udah gitu dia menghujat sekali. Roh Kudus saya nggak terima, Pak. Dia banding-bandingkan, saya banding-bandingkan juga. Lalu saya sebutkan ayat firman di Alkitab, tetap dia nggak percaya. Yeah. Lalu saya masuk ke kamar, Pak, karena mama saya udah nangis-nangis sampai muntah-muntah. Terus ayah saya di situ marah-marah. Baru saya masuk kamar, mereka pergi, mama saya sama adik saya pergi malam itu juga kan, nggak tahu kemana. Rupanya mereka ke tempat Pak Ustadz. Pas pulang-pulang disuruh saya minum air putih. Terus saya minum, Pak, tapi saya nggak berdoa karena mama saya bilang udah minum, dipaksanya saya minum. Terus dibilang sholawat gitu, minum. Saya nggak di situ nggak sholawat, tapi saya minta ampun sama Tuhan gitu, Pak.
Saya Ya, sebetulnya ya, Des. mau itu, baru udah saya minum, ada 15 menit kepala saya sakit kali, Pak. Ya. Terus nggak tahu kenapa, pokoknya pusing kali gitu kan, Pak. Baru saya bawa tidur. Udah saya bawa tidur, besok paginya datang Pak Ustadz. Hmm. Pak Ustadz datang ke rumah kan. Tadinya pertama dilihat adik saya. Pertama dia obatin didoain gitu adik saya. Terus saya dipaksa jumpa Pak Ustadz itu. Mama saya suruh saya disalamin. Baru ditanya sama Pak Ustadz itu. Siapa yang suruh kau masuk Kristen katanya. Siapa yang ajarin kau? Dia bilang udah dikasih minum apa gitu. Ya saya bilang saya nggak ada yang nyuruh. Besok saya mati juga nggak apa-apa. Emang nggak ada yang nyuruh saya. Aku bilang saya masuk Kristen karena saya butuh keselamatan. Saya bilang gitu Pak. Amin, amin. Haleluya. Baru Pak Ustadz kan bilang kalau kau udah bagus-bagus masuk Islam, ngapain kau ajaran sesat? Kau nggak diterima di padang mahsyar gitu-gitu. Ustadz bilang Pak. Nah, terus saya dikasih lagi air yang udah dia doain, disuruhnya lagi saya minum. Saya di situ nggak mau awalnya kan Pak, tapi mama saya nih marah-marah, udah minum gitu. Bapak saya juga di situ marah. Terus saya minum, udah saya minum sama Ustadz itu di botol aqua itu didoainnya juga, disuruhnya saya mandi. Nah pas itu kan saya berontak Pak. Kayak nggak terima gitu hati saya. Saya buka jilbab saya kan. Mereka kira saya mau mandi pakai air yang doain Ustadz itu. Terus saya ke kamar. Mbak Bintang, bisa ngobrol dengan saya nggak? Saya belum selesai. Tapi jangan potong-potong. Saya bukan bicara sama kamu. Ya, lanjut. Dan turunkan dia. Baru kan Pak, saya ke kamar, kayak hati saya itu nggak terima gitu Pak. Terus saya langsung packing tas saya itu saya kemas-kemas semua Pak. Baru baju saya pakai udah mau berangkat ini Pak, udah mau keluar rumah. Jadi udah saya packing. Saya bilang mama saya, minta maaf lah kakak kalau ini ya, kalau kakak ada salah gitu. Aku bukan ngambil jalan yang salah. Jalan yang aku jalan ini jalan yang lurus gitu kan, saya bilang gitu. Tapi orang tua mama saya itu nangis Pak, nahan saya, pergi jangan gitu. Kalau kau pergi nggak kuanggap anak lagi, nggak usah kau datang ke rumah ini, kata mama saya. Terus bapak saya di situ masih ada Pak Ustadz Pak duduk di situ. Bapak saya di situ marah juga kan, marahnya benar-benar luar biasa Pak di situ. Yang marah siapa Bu? Yang marah siapa? Bapak saya. Terus tas yang saya pegang tadi sama bapak saya dia ambil, baru disimpan di kamar, baru kamarnya dikunci. Terus pintu depan sama belakang dikunci. Bingung lah saya Pak, kayak mana saya mau pergi ini gitu. Terus Pak Ustadz di situ langsung pamit, dia mau pulang. Nah, bertengkarlah saya sama orang tua ini kan Pak. Orang tua bapak saya ini mau pukul saya. Jadi saya bilang kalau ayah mau pukul gitu. Dari kecil Bu bilang Pak, dari kecil aku udah sering dipukul, nggak ngaji dipukul, nggak sekolah dipukul. Sekarang aku udah besar ya, kalau ayah berani pukul, laporkan polisi langsung, gue bilang. Iya. Baru dia nggak berani mau pukul, nggak jadi pukul kan. Terus bapak saya, kau udah makin besar, bukannya makin bagus, merantau makin parah kau ya. Ajaran agama yang kau anut itu ajaran sesat, tau nggak kau, katanya. Nah di saat saya ribut itu Pak, adik saya yang Dharma itu langsung kambuh, dia langsung
langsung kumat di situ Pak, langsung marah-marah. Jadi jadi saya sama adik yang nomor 2 yang perempuan tenangin dia. Nah, dia ini kumatnya nggak bisa nggak bisa ditahan badannya, kayak bukan manusia gitu. Keras sekali ininya badannya. Nah, marahnya ini sama mama saya dia, adik saya yang laki-laki ini. Kumatnya pas dia marah sama mama saya, terus saya tenangin, udah bang tenang gitu. Baru dalam hati saya berdoa kan Pak. Bilang Tuhan kalau aku ada salah, aku minta maaf, tapi aku minta tolong gitu. Gak ada yang aku mau, cuma kesembuhan adikku. Karena aku percaya kan Tuhan bisa angkat roh-roh kegelapan. Di situ saya berdoa dan Tuhan Yesus untuk angkat lama Pak, 1 jam lebih lah, dia itu nggak sadar. Terus udah agak lumayan tenang, saya bilang sama mama saya, "Ma, gimana ini tiket kakak sore ini terbangnya." Padahal tiket saya bukan sore itu Pak, besoknya. Tapi saya terpaksa bohong, kalau enggak saya nggak dikasih kemana-mana lagi Pak. Orang tua saya nggak bolehin kemana-mana. Nggak dikasih merantau lagi, nggak usah ke Jakarta lagi katanya. Awas kok ke Jakarta kan. Itu ada parang itu, siap-siap lah kepala kau tuh kata bapak saya kan. Saya jadi takut. Terus masa kayak gitu. Kau diam dulu kau nyambung aja belum selesai. Bapak nanti saya bisa dengan seperti ini ya. Diam dulu. Kalau orang ngomong tuh didengarnya jangan potong-potong, kebiasaan kau. Sudah turun dia. Gua Jin Hero ngamuk itu, Bu. Lanjut. Saya bilang sama saya, gimana ini tiket kakak, kalau nggak jadi berangkat ngusel tiketku, nggak ada lagi duitku mau booking gitu. Ya kalau kau mau berangkat juga, nggak kasihan kau sama adik kau ini, kata mama saya. Dia tahu nggak kenapa selama ini dia kayak gitu? Itu semua karena gara-gara kau, katanya. Udah berapa orang diobatin, nggak sembuh juga, karena mereka kalian itu saudara, tahu dia kalau kakaknya itu beda, kata mama saya kan. Terus tetap bersikeras lah mama saya suruh masuk Islam Pak kan. Dia bilang nanti kalau di surga seperti ini nggak diselamatkan kau, nggak diterima di padang mahsyar, begitu kan Pak. Nah di situ saya benar-benar bingung Pak. Saya kalau masih bersikeras tetap nggak diterima orang tua. Kalau saya terpaksa bohong, saya takut sama Tuhan gitu Pak. Jadi benar-benar lah kacau pikiran saya waktu itu Pak. Nah karena saya harus pergi juga dari rumah ini, jadi saya terpaksa bohongin orang tua lah saya kan. Gue bilang ya kalau memang abang karena aku ya nggak apa-apa lah, aku balik ke Islam kembali, yang penting abang sembuh. Saya terpaksa Pak, padahal hati saya nggak begitu, hati saya tetap sama Tuhan. Terus mama saya kayak senang kan, dia bilang kau jangan permainkan agama, kalau mau masuk Islam masuk, sholat tobat, mandi gitu. Jadi ini hari Jumat juga, kalau kau ingkar janji nggak sesuai dengan omongan nantinya bakal kena karma kau nanti, gitu kan Pak. Terus iya kakak mandi. Nah habis itu adik saya yang nomor 2 mandilah saya Pak. Mandi pakai air botol yang dikasih Pak Ustadz itu tadi, yang didoainnya. Saya mandi pakai air itu, terus baca niat, dikasih tahu adik saya kan, niat tobat gitu. Terus saya sholat Pak. Saya sholat
tobat. Tapi di sholat saya itu jujur Pak, demi Tuhan nggak ada saya baca, entah kenapa nggak mau lah, pokoknya saya nggak mau baca ayat sholat. Tapi saya Pak, hati saya benar-benar terluka waktu sholat itu Pak. Entah Tuhan marah aku. Iya, saya minta ampun Tuhan kalau aku ada salah gitu kan. Aku nggak mau sebetulnya jalani ini gitu. Itu Terus orang udah jangan saya naikin aja Pak, turunin bawah Pak. halo Pak, Iya, terus. Lanjut. Lanjut. udah saya sholat gitu. Nah, mama saya ini mulai percaya kan. Udah yakin lah dia dikiranya saya masuk Islam kembali. Baru udah zuhur, saya disuruh sholat lagi, sholat zuhur. Nah, baru saya sholat zuhur Pak. Tapi tetap nggak mau saya. Nggak tahu lah berapa rakaat tuh saya ini. Iktidal rakaat. Nggak tahu lah. Tapi nggak ada yang perhatikan kan, asal-asal aja saya sholat. Tapi Pak, memang saya sambil sholat itu nangis saya. Karena satu, saya udah bohongin orang tua. Yang kedua, saya udah bohongin Tuhan gitu. Cuma saya bingung gitu Pak. Apakah saya berdosa seperti ngambil jalan seperti itu? Tapi tetap hati saya ke Tuhan gitu Pak. Nah, setelah saya udah sholat, baru orang tua saya mulai ini kan. Ya udah Kak, kalau memang kamu merantau, pergilah. Yang penting bagus-bagus aja, cari kerja gitu. Jangan ngecewain orang tua. Ingat niat kau, jangan pernah tinggal sholat, jangan harus baca Al-Quran gitu-gitu Pak kan. Nah, jadi karena mereka yakin saya keluar rumah juga pakai jilbab Pak. Jadi mereka kayak percaya gitu kan. Sampai sekarang Pak, mereka yakin saya udah kembali ke Islam. Padahal enggak Pak, hati saya tetap sama Tuhan. Saya yakin Tuhan tahu hati saya kan. Itu Pak. Iya, Mbak. Jadi begini Mbak sayang, apa yang sudah Mbak lakukan itu karena salah ngomong saya, maksudnya situasional ya. Jadi karena situasi saat itu memang membuat Mbak harus melakukan hal itu. Jadi di dalam kekristenan kita diajarkan oleh Tuhan juga ada bahwa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya itu Tuhan izinkan Mbak berpikir seperti itu dalam arti untuk membantu Mbak keluar dari rumah itu. Jadi Tuhan memberikan izin untuk Mbak lakukan itu. Itulah yang dikatakan Mbak cerdik, tetapi hati Mbak Tuhan tahu. Mbak sangat tulus pada Tuhan supaya Mbak bisa keluar dari rumah itu. Nah, sekarang kan Mbak sudah bisa keluar dari rumah itu. Bukan berarti juga Mbak melawan orang tua, tetapi dari semua itu ada dalam kitab suci dia katakan bahwa waktu murid Tuhan Yesus akan minta izin pada saat Tuhan memilih mereka menjadi murid. Ada yang mau minta izin orang tuanya, tapi Tuhan bilang tidak perlu gitu. Bukan berarti tidak sopan kepada orang tua. Artinya di sini maksudnya Tuhanlah yang lebih utama gitu. Nah, kondisi-kondisi yang terjadi itu adalah memang sepertinya kurang mengenakan. Tetapi itu yang kata Bapak, sampai tadi Pak Mordecai atau Pak Silar, dia katakan bahwa Mbak harus kuat. Biarlah orang tua berpikir bahwa Mbak sudah kembali, tetapi hanya Tuhan yang tahu hati Mbak. Jadi Mbak terus ya, sekarang terus berdoa lawan. Karena yang Mbak lawan bukanlah ibu bapak, bukanlah orang-orang yang ada di sekitar
atau keluarga. Tapi yang Mbak lawan adalah roh-roh yang tidak yang tidak mengizinkan Mbak mengikuti Kristus menjadi anak Tuhan. Nah, roh itulah yang harus dilawan seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara satu, tetap mengasihi mereka, tetap menghormati mereka, tetap mengampuni orang tua yang sudah menyakitkan hati Mbak, tetap berikan pengampunan, kemudian tetap berdoa sama Tuhan. Nah, apa yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita lakukan apa yang kita mampu lakukan. Selebihnya yang tidak kita mampu lakukan, biarlah Tuhan yang berkarya. Yakin dan percaya, waktu Tuhan akan berlaku dalam diri Mbak. Semuanya akan indah. Begitu ya Mbak ya, tetap kuat dalam doa ya. Percaya sama Tuhan sayang ya. Tuhan berkati. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Bu Sofiatul. Iya, tetap kuat aja Mbak Bintang Kasih nanti. Coba dibantu doa mungkin Pak Bom nanti kita bantu doa adik. Sudah tadi sudah Iya, tadi, iya. awal. Iya, Bu. Oke, ntar ya. Teman-teman yang ada WA ke Pak Bom ya, Anda katakan Pak Bom, marah-marah Pak Bom, katakan Pak Bom goblok lah, satu kampung lah marah Pak Bom, karena Pak Bom kasih masuk anu. Anda marah saya nggak apa-apa, tapi baca firman Tuhan ya. Anda marah hamba Tuhan ya, resiko Anda ya. Mau kasih saya. Mau? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu bukan untuk dilayani, tapi melayani kita. Begitu pula di dalam firman-Nya, ya, kita buka dalam Markus 2. Ya, kenapa Pak Bobom selalu biarkan saja mereka naik ya? Inilah kalau ada kesaksian pasti jin-jin kepanasan. Makanya biarkan saja mereka naik. Pak Bobom punya siaran ini ya, kalau mereka sopan kita kasih naik ya. Kalau Anda yang kepanasan sebagai orang Kristen, baca firman Tuhan baik-baik lagi. Kalau Anda kepanasan, ya buka channel sendiri. Perhatikan di sini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Salahkah Pak Bom menerima orang-orang dari sebelah dalam channel saya? Salahkah Pak saya? Selama mereka ada punya kata-kata nggak memaki, ya saya kasih masuk. Kan kita disuruh, kita mencari anak-anak Tuhan. Apakah mereka bukan ciptaan Tuhan? Apakah Yesus tidak menciptakan mereka? Hah? Anda boleh maki saya. Anda katakan Anda Kristen. Maki saya. Nanti saya kasih ayat buat Anda ya. Silakan. Anda cari sendiri dulu. PR buat Anda. Jangan coba-coba main dengan hamba Tuhan. Terserah Anda. Nanti Anda akan menerima akibat. Kalau Anda Kristen. Oke? Sekarang saya tanya ya sama si Anu. Anu, kumaha Bang Anu? Salam, Pak Bom, salam. Salam, ya. Apa kabar Pak Bom? Sehat. Nah, kabarna baik, kurang kumaha. No aya naon mane tadi ya lelempangan, mane masuk hoyong nah siaranna urang. Jumpa. Oh, mane mah hoyong di siaranna urang. Maksudnya Pak Bom, Anu nih suka di siaran saya. Mane mah hoyong di siaranna urang. Nah, Abu suka enggak siaran saya? Emang nggak boleh Pak Bom? Nggak boleh masuk saya? Ada naon atuh kun mane kan lelempangan di dia, teu naon atuh sokan. Selama mane mah masih bahasa bagus mah, teu naon atuh.
Kan mana mata Baik, kan saya baik, apa-apa. Ya, terus sok ada naon atuh baturan urang aku mah. Sok atuh. Iya, Bobom. Mau ditanyakan Sambil apa? kerja kan ini ngobrol apa-apa. Ya ngobrol kalau Nama ngobrol ilmu, kan, Bobom kan, nama ilmu. iya nggak apa-apa. Aduh kan nggak maki-maki. Kalau maki-maki ya saya kasih turun. Iya, siapa? Saya pernah maki-maki kapan tuh? Ah pernah kamu marah? Kamu kan kalau marah udah bilang kata-kata GBLK kan? Itu jangan. Nggak cuma main-main aja itu mah. Yo kalau main-main mah, ya kalau mamane mah bilang ulin mah tak usah lah. Ya, ulin mah kayak ayah na tempatnya ya. Kata ini Pak Bom, aduh punya tanggung jawab. Saya aduh gimana ya? Tanggung jawab naon? Kata ini Pak Bom, kata Yesus kan harus tanya si Anu. Jadi aduh kalau nggak mau Pak Bom merasa berdosa Pak Bom. Saya keamanatan oleh Yesus Pak Bom, aduh. Ya udah, nggak apa-apa lah. Anu. Nggak apa-apa. Ya lanjut Pak Bom. Anu mau tanya. Ada bahasan Anu apa kabar? Pak Bom sekarang? Ada bahasan apa? Oh, Anu nggak masuk nggak nonton? Anu judulnya? Baru masuk. Oh, baru masuk. Ya udah. Anu dengar dulu ya Anu ya. Boleh. Sambil kerja Pak Ya, Bom ya. nanti kalau ada mau Anu pakai nama Anu karena di Matius 28 ayat 18 ya. Ya Pak Bom. Jadi gini Pak Bom, saya tuh bukan apa-apa ya. Saya kan di rumah itu punya Torah, punya ya, Al-Quran jelas kan, punya Bible. Cuman Bible itu versinya banyak ya itu nih. Cuma saya baca-baca, kalau Torah kan di pikiran saya tuh nyambung gitu Pak ya dengan pikiran saya. Cuman kalau baca Bible itu agak, logika saya tuh banyak berbenturan Pak. Justru banyak nanya, bukan saya nggak bermaksud apa-apa enggak. Oke, Torah nyambung ya. Torah itu kitab Taurat ya. Kitab Taurat ya. Pak. Oke, saya mau tanya kamu coba kamu jelaskan ini. Kamu udah baca Torah kan? Baca, cuman nggak hafal, Pak. Iya. Cuman dasar-dasar baca pemahaman seperti apa. Coba kamu Sama bicara, Al-Quran, coba Pak. kamu ini, mana mah baca ini, coba Anu. Kita kan teman toh. Coba baca ini Anu. Silakan, ini kitab Keluaran loh, Nabi Musa, kitab Torah. Silakan. Tapi gini, Pak, ini teh udah berubah, Pak. Nah ini Taurat loh. Bisa udah berubah. Katanya aja kan kayak hadis gini dimasukin sama sini. Ini udah nggak ini lagi, Pak. Maaf ya, bukan saya ini, cuman panggil Ishak kemari, panggil dia. Pak Bom. Ya. Tadi saya bicara bentar ya. Tadi Anu lupa nutup mic. Dia bicara sama Juma. Ya kan? Tadi dengar nggak? Dia bicara sama Juma. Ya, dia bilang biar oten juga. Titik. Dia suruh Juma buka channel yang seperti Pak Bom. Nah, kalau dia bilang kalau tadi ada yang mengatakan bahwa dia bukan si itu, nggak mungkin kan? Dia kenal baik kan? Nah, kita sudah tahu kan ya? Tahuan, udahlah. Itulah Tuhan tuh Tuhan kita dahsyat Pak Bom, bisa menunjukkan siapa sebenarnya dia kan? Dia lupa menutup mic-nya tadi. Julius itu kasihan. Tadi Pak Bom kan berkhotbah, saya masuk susah, ya masuk ke channel Julius aja. Terus lo ngapain di sini? Ya mau diskusi. Nanya-nanya bukan Biar kamu kan udah baca Torah ya, kamu udah baca Torah kan? Baca Torah. Cuman ini Pak, ada nggak di Torah itu orang Yahudi dikutuk jadi kera? Umum itu. Pengen tahu. Dengan muslim. Enggak. Torah yang kamu baca itu ada nggak orang Yahudi dikutuk jadi kera? Biar aja. Saya bisa minta waktu sedikit, saya mau tanya Bintang Kasih, boleh? Jadi saya mau nanya, tunggu dulu. Turunkanlah dia Pak, enggak mau jawab dia Pak, biar kita diskusi sama Bintang Kasih ini.
Lebih penting. Iya, ini iya, iya. daripada- Coba nanti kamu jawab ya, Anu ya. Pak Bom, boleh saya ngobrol dengan bintang kasih, Pak Bom? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak Kenapa boleh. nggak boleh? Nggak usah. Nggak boleh. apa-apa, Pak Bombom. Nggak Pak Bombom penting. nggak apa-apa. Oh iya, iya. Dia- Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya boleh. Ya udah, nggak apa-apa. Bu Dek Bintang. Ya, berapa gimana tahun? Pak Anu? Umurnya berapa tahun? 12, 12 tahun. Kenapa sopan kamu mau ini. tahu umur saya? Iya, nggak sopan nanya umur ke Biar perempuan, biar Anu. tahu pola pikirnya seperti apa. Aduh, Biarkan Enggak, Bintang yang jawab. Biar aja, biar. Ya, Bu Bintang yang jawab Kamu aku. kenapa tanya umur saya? bukan etikanya itu, nanya umur ke perempuan itu nggak sopan. Kamu ini Enggak, saya jadi bagaimana ingin sih? tahu pola pikirnya, Pak. Kan ada tingkatan Iya, umur. biar aja, biar. Ya, ya udah. Bukan Lebih soal berat pola dari pikir, kamu. Anu. Bukan soal pola pikir. Pola pikir kamu tuh yang salah. Kamu tuh bukan Anu. Kau itu Nandar, tahu nggak? Tadi ngapain kau di live chat kau bilang kasihan sampai bohong-bohongan kayak gini, Pak Bombom. Maksudnya apa? Yang bohong itu Gini. kau, tahu nggak, penipu lo. Gini, Bintang Sabar, kasih. sabar. Kamu Muslim dulunya, benar nih. Enggak, Pak. Saya selalu lihat dia ini. Dia ini Nandar. Buka videomu. Topengmu buka aja, Anu. Nggak usah kau bohong-bohong. Bintang Nggak usah kasih. kau menghujat Tuhan ya. Nggak usah kau Siapa menghujat yang menghujat Tuhan. Tuhan? Apa? Nanti kau kualat, kau hidup kau, tahu nggak selamat kau. Bintang kasih. Menghujat Saya tuh Nanti kau punya dimakan tanggung cacing. jawab. Nanti Sama kau Yesus. makin emosi. Kata Yesus harus tanya si Anu katanya. Mantap, Sri. Jadi besok Yuk, jadi Sofiatul kedua ya, Bintang Sri ya. kasih. Nanti Bintang belajar kasih. sama Bu Sofiatul. Sri, Apologi. Sri. Pak, di nama profilnya itu pengikut Yesus sejati. Hah? Maksudmu apa? Emang kau pengikut Bisa Yesus? jelasin nggak? Mau saya jelasin? Mau saya jelasin? Jelasin lah. Ya, gini, Bu Bintang. Saya sebenarnya tadinya nggak mau nyebutin itu. Cuman saya pas baca di Bible gitu ya, pikiran yang netral tanpa doktrin, saya lihat Yesus itu sama dengan Muslim, Pak. Sama, ajarannya sama. Bu Bintang. Nggak usah kau sama-samakan, Ayat nggak Yohanes usah 17 ayat 3. sama-samakan Muslim. Ya, Nggak coba. usah kau sama-samakan Muslim. Pemikiran kau Iya. tuh yang dangkal, otak buntu kau. Tanggal apa jelas itu Yesus menyuruh menyembah Allah. Jelas-jelas Sama dengan beda ya. Jelas-jelas beda. Tuhan Coba kau buka ayatnya, siapa? buka, Pak Bom. Pak Bom buka Yohanes 17 ayat 3, Pak Bom. Aduh, Anu, Anu udah lihat anjingku sujud nggak? Cepat buka. Udah. Mau lihat anjingku sujud? Hah? Kayak si Anu sujudnya. Saya dari lalu sering dengar kamu. Saya pingin sekali berdebat sama kamu. Ya, Saya kalian debat. apa? Ayo, Pak Bom. Pak Bom ayo debat dengan dia. Kau itu bukan kau itu pembohong alias tukang tipu, tau Pembohong nggak kau? apa? Apa yang saya bohongkan apa coba? Kau itu coba? agamanya Islam, ya? Nggak usah ngaku-ngaku pengikut Yesus. Ya emang Malu kau emang harusnya. Yesus sama dengan orang Muslim, Pak. Tanya, dia dibaptis nggak? Tanya dia dibaptis nggak? Sekarang kau udah dibaptis nggak? Emang Yesus Nggak, harus dibaptis? jawab Enggak, Yesus jujur, harus jawab menyembah Tuhan jujur. yang Esa tuh. Kata Nggak ada. Yesus. Kau jawab Yesus suruh jujur dulu. baptis. Kau jawab jujur. Cok gini aja biar Dari ya. Yesus Bintang. itu Nggak Ayo kita ngomong. berdebat. Nggak usah kau ngalih-ngalihkan. Nggak usah Berdebat. ngalihkan pembicaraan. Yesus itu Tuhan Eh, atau Nggak Tuhan? usah kau ngalihkan pembicaraan. Sekarang aku tanya, kau udah dibaptis Yesus nggak? itu Kristen atau Muslim? Nah, Coba. Yesus dibaptis kok. Yesus dibaptis Nggak usah kau Yohanes. mengalihkan pembicaraan. Kalau pengikut Yesus itu udah dibaptis. Kau udah dibaptis nggak? Apa? Nggak ada itu. Mantap, Pak. mantap. Ada di dalam. Yesus aja dibaptis di Yohanes di Masa Sungai Tuhan Yordan. dibaptis sama orang, Pak? Bayangkan logika. Ya, saya, manusianya. Pak. Gini, Pak Bom. Manusianya. Ini anu. Jadi ada banyak Udah, berbeda. Nandar. Ikutin dia aja. Ya, Pak Bom. Saya teh nanya teh bukan apa-apa. Semakin banyak orang murtad kalau Anu bicara begitu. Banyak orang itu jengkel. Logika Itulah. Kau, dengerin. Kau dari awal tanya ke saya, Ya. harusnya kau dengan sopan kalau memulai pembicaraan dengan orang. Jangan Saya sopan awal-awal sopan pertanyaan, gimana? umur berapa? Ya emang nggak sopan nanya umur gitu. Yang paling nggak sopan itu Anu menanya perempuan itu umur, berat Iya. badan, itu nggak sopan itu. Kamu Iya, belajar takut umurnya etika. udah 60 tahun gitu Pak Bom.
Dia ini Pak, Atau dia 40 atau ini 70 sekolahnya nggak belum tahu. tamat Pak, belum tamat SMP. Jadi attitude nggak tahu. Nggak tahu etika. Kalau Nggak Oh, tahu ini tata krama loh. Iyalah. Kalau nanya umur, apalagi umurnya mau dikawin nih. Aisyah Aisyah 6 tahun aja udah Jangan dewasa. bohong. Aisyah 6 tahun aja udah dewasa. Mantap, mantap. Lo kenapa Mantap, takut kalau mantap, kita bocor ya? Aisyah 6 tahun dikawinin. Iya. Coba Abom, coba ayo. coba Nandar ya. Kita Coba buktikan Nandar, Yesus bentar, itu bentar. sama Nabi. Nandar, coba Yesus itu kau tanya. Muslim atau coba Kristen? Ayo. dengerin. Aduh, Coba udah. coba kau tanya dulu sama dengerin. Coba kau tanya dulu sama Apa? Muhammadmu. Kenapa itu istrinya yang Jangan, terakhir jangan, dikawinin jangan, umur jangan. 9 jangan, tahun? Dek. Sabar. Itu Bintang kasih, nggak boleh ya, bintang nggak boleh. nggak ya. boleh. Bisa. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi si Anu ini Kita diskusi suka aja. si Anu ini suka menciptakan Tuhan. Makanya kau jangan Iya. kau jangan sekali menghujat Roh Kudus ya. Awas kau kulihat kau. Siapa yang ngujat siapa? Anu, sebentar, saya pendengar. Anu, ini Sri ini belum dibaptis, tapi dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Ya, dia saja sudah terima Yesus sebagai Tuhan, dia sudah masuk dalam kerajaan surga. Itu namanya baptisan. Tapi bohong, Pak. Itu bohong. Oh, gimana? Dia nggak membela Tuhan. Kau tutup bohong. Kau Nandar. Dasar Nandar penipu lu. Biar aja, jangan di bintang sabar ya, nanti aja. Kawin aja. Dek, tenang Dek Sri, ada kakak Sofiato di sini. Iya, tenang aja, santai, nggak usah dibawa ini. Nanti Sri boleh santai aja. Ya, silakan Bu. Aku, Pak Bobom, saya mau head to head sama Anu sebentar Pak. Boleh. Turunkan kita semua, di Pak. atas ya. Oke, turun. Oke. Halo, kok putus-putus ya suaranya? Bagus. Halo. Bagus. Ya, Anu, aku mau nanya. Kamu kan selalu yang pertanyaan orang Muslim kan klasik. Di manakah Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku, kan gitu. Kamu mau tahu bahwa Yesus itu Tuhan apa bukan, kan gitu kan? Halo? Halo? Gak ada suaranya Pak, si Nandar. Ya, emang di mana di Bible Yesus? Kalian kan semuslim selalu pengen tahu di manakah Yesus berkata akulah Tuhan. Mana? Coba justru Yesus. Ya, aku tanya. Kamu malah Oke, aku begini. Coba tunjukkan ke aku yang kuat. Ya sudah, diam. Ya sudah diam. Oke, sudah diam. Mana tunjukkan ayatnya? Ayo, cepat. Ya sudah. Oke, aku akan jawab dan tapi gini Anu, aku akan nguji dulu logika kamu. Apakah kamu punya otak dan level IQ-mu sampai di mana? Bentar ya, aku tanya. Kamu tahu nggak? Sebentar. Ayo. Ya sudah, sabar. Ya, yuk. Ya, tidak. Kamu yang mau. Sudah, ada saya. Santai aja. Ya, sebentar Anu. Kamu mau berdiskusi, kamu mau gantian ngomong apa kamu mau cerewet? Ya, kamu diam. Sekarang aku mau nguji logika kamu. Kamu tahu nggak yang sebentar. Aku mau ngetes EQ kamu supaya kita tahu apakah kamu pantas berdialog dengan Sofiato apa enggak. Kamu tahu nggak ada yang namanya bahasa tersirat? Aku tanya, kamu tahu nggak yang namanya bahasa tersirat? Aku buktikan ya, seorang nabi di Bible. Ayo. Ya sudah, sabar. Anu dengar dulu ya. Anu jangan begitu, nggak boleh diskusi begitu ya. Nah ini Pak Bom melantur. Ini orang melantur. Kamu laki-laki punya titik nggak? Kamu punya titik nggak? Ini Sofiato, kamu bisa dengerin perkataan aku, bisa jawab nggak? Ini Nandar memang mau sifatnya sama sekali Nandar. Orang bicara dia cerewet, sama sekali. Ini udah Nandar. Sebelum aku jawab pertanyaan kamu, aku mau tahu logika kamu jalan nggak? Aku tanya, kamu tahu yang namanya bahasa tersirat nggak? Di dalam majas tata bahasa, kamu tahu nggak namanya bahasa tersirat? Yang udah jelas. Kamu ngerti nggak? Apa yang tersirat gimana? Ngerti apa enggak? Kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak ngerti. Jelas di Bible nih. Yesus. Contoh ya, aku kasih tahu. Sebentar, aku kasih tahu kamu. Itu jelas. Sebentar, kamu gantian kalau ngomong. Gantian. Jangan rocos kayak ember. Kamu jangan rocos kayak cewek. Aku kasih tahu kamu nih.
Contoh ya. Mana? Kalau ada cewek ngomong sama kamu, Anu, SMS sama aku ya, Anu, aku tiap kali ketemu kamu kok hatiku berdebar-debar ya, jantungku berdebar-debar ya. Menurut kamu cewek ini ngomong apa? Enggak lah, kamu jawab dulu pertanyaan aku. Kalau kamu nggak bisa jawab, artinya kamu nggak bisa berdialog dengan aku. Kamu jawab dulu pertanyaan aku. Kamu jawab dulu pertanyaan aku, No. Ini mah menghindar. Nggak bisa jawab kan? Jawab apa? Aku ini bagi orang Kristen ya, teman-teman. Saya kasih tahu bagi teman-teman cara jawabnya begini. Ya, Anda harus membalikkan Muslim karena Muslim ini kan logikanya itu nggak jalan. Jadi kalau teman-teman ditanya di manakah Yesus menyebut dirinya Tuhan, Anda balikkan dulu kepada Muslim. Anu, kamu diam dulu. Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti kamu bukan levelku. Membahas ini ngomong ke sana kemari. Kalian orang Kristen, Pak, tolong ditutup dulu Pak, dijahit vaginanya si Anu Pak, vaginanya dijahit dulu Pak, suruh diem Pak. Pak Bom ini mah nggak berkualitas Contoh ya teman-teman, Anda balikkan dulu pertanyaan supaya Anda tahu level logikanya jalan nggak. Kalau ada ya orang ngomong misalnya nih, ada cewek ngomong nih sama cowok, gue kalau ketemu sama lu kok jantung gue berdebar-debar ya. Apa yang pertama kali tersirat di dalam pikiranmu kalau ada orang ngomong gitu ke kamu? Mana? Apakah kamu mengatakan dia sakit jantung? Pak Bom. Tentu yang kalian tangkap dari perkataan diam dulu Pak. Ini diam dulu Pak. Ngomong aja sendiri kayak gitu, kayak persentase ini mah. EQ ku 147, EQ-mu berapa? No, EQ gue 147, EQ-mu berapa? 147 bodoh. Jawab dulu pertanyaan gue. EQ gue 147, EQ-mu berapa? Pak Bom, yang berkualitas aja ini mah ini ngelepel Pak Bom, aku mah pengen yang berkualitas, yang berdalil berdasarkan Alkitab. Turunin dulu deh Pak, saya mau jawab dulu Pak, saya mau jelasin. Ya, jadi kalau di dalam majah bahasa, ya itu ada namanya bahasa tersirat. Ya, ketika teman saya datang ke rumah dia ngomong gini, ledeng lu mati ya, artinya dia minta air minum. Bener ya Pak Bom ya? Kalau ada orang misalnya ngomong SMS kita tiba-tiba, gue kalau ketemu sama lu kenapa jantung gue berdebar-debar? Kira-kira di otak kita nangkep dia ini orang ini mau ngomong apa? Oh dia suka sama kita kan gitu kan? Iya. Terus kalau tiba-tiba nih, gue sama teman gue ngomong begini nih, habis makan nih, duduk makan ya, gue ngomong perut gue mulus nih, gue mau ke belakang dulu ya. Yang di otak kamu yang tersirat, ya itu apa? Pasti kamu akan pikir, oh dia mau ke toilet, ya bukan dia ke belakang terus dia cuci piring maksudnya atau ke belakang ke dapur. Kamu langsung menangkap orang ini mau ngomongnya apa. Nah itu namanya orang cerdas. Ya, makanya Yesus dikatakan di dalam Mazmur 78, Tuhan itu kalau berbicara di dalam amsal atau perumpamaan, aku mau membuka mulutku mengatakan amsal atau perumpamaan. Kenapa Yesus kalau ngomong dalam bahasa perumpamaan? Kalau Anda mempelajari yang namanya ilmu komunikasi atau bahasa, ya Anda bisa konfirmasi. Cara orang berkomunikasi dengan menggunakan perumpamaan itu adalah cara komunikasi tingkat tertinggi. Makanya kalau Anda misalnya membaca filsuf, ya, entah itu Taoisme, Konfusianisme, terus Buddha, itu kalau ngomong itu nggak pernah jawabnya langsung. Ya, jawabnya lalu dia menggunakan satu jembatan analogi di mana dia menceritakan satu perumpamaan. Kenapa? Karena bahasa perumpamaan itu bagi orang yang punya kecerdasan atau intelektualitas tinggi, dia langsung nangkep. Tetapi menggunakan perumpamaan, ya, dalam menggunakan suatu cerita atau perumpamaan di dalam kita berkomunikasikan sesuatu kepada orang itu, orang sederhana pun dia akan langsung ngerti. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab Tuhan itu berkata-kata di dalam amsal atau perumpamaan sesuai dengan Mazmur 78. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan atau amsal. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab kita, amsal yang paling banyak dibuat itu adalah Raja Salomo. Karena Tuhan memberikan hikmat yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain, hanya kepada Salomo. Tuhan memberikan suatu karunia yang namanya tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada kamu. Dan Salomo dikatakan di dalam Alkitab mengubah kira-kira mungkin, saya kalau nggak salah Pak Bomo mungkin ingat ya, 3000 amsal atau berapa. Ya, dia menggunakan yang namanya bahasa perumpamaan.
Tadi saya kasih contoh kecil. Kalau orang misalnya mengatakan, perutku mules nih, aku mau ke belakang. Kalian langsung menangkap, oh dia mau ke toilet. Ya, kalau ada cewek misalnya, ya ngomong sama kalian cowok misalnya gitu. Kenapa ya gue kalau ketemu sama lu kok jantung gue deg-degan nih? Lu nggak akan berpikiran dia kena sakit jantung dong. Lu pasti ngerti maksudnya dia, oh dia ada rasa sama gue. Itu kalau lu cerdas gitu ya. Kalau lu goblok ya mungkin lu pikiran, oh ini orang kena serangan jantung kan, mungkin lu pikir gitu. Tapi kita saja di dalam bahasa yang sederhana kita bisa menangkap hal ini. Nah, ketika di dalam Alkitab kita, ya firman itu ketika dia menjadi manusia, tampaknya di depan orang-orang Yahudi pada waktu itu kan sesosok manusia, ya sesosok manusia yang punya darah, daging, punya rambut, manusia. Yesus 100% manusia, normal, like everybody else. He looks exactly like human being. Ya, ketika Yesus mengatakan a divine speech, sesuatu yang ilahi, dia mengatakan, aku turun dari surga. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati. Melainkan dia akan hidup kekal selama-lamanya. Orang heran. Loh, kamu kan anaknya Yusuf. Maria ibumu dan saudara semua ada bersama kami. Kami kenal siapa engkau. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu turun dari surga? Kemudian Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak percaya, Yohanes 8, kamu tidak percaya akulah dia, ya, Allah yang turun dalam rupa manusia, sang anak Allah ini, kamu akan mati loh di dalam dosamu, kata Yesus. Kemudian orang Yahudi mau mengambil batu, mau melempari Yesus dengan batu, karena Yesus mengklaim bahwa dia sebelum Abraham ada, ya sebelum Abraham jadi, Yesus berkata, aku sudah ada. Dia mengklaim sesuatu yang ilahi, atribut ilahi. Dan orang Yahudi ngerti. Gak perlu ngomong, akulah Allah sembahlah aku. Orang Yahudi langsung nangkep. Kamu menyamakan dirimu, mereka mengambil batu mau melempari Yesus. Karena orang Yahudi itu EQ-nya cerdas. Mudeng. Ya, jadi gak perlu kamu jelaskan. Kamu jelas ada di dalam berkomunikasi. Ya, kita itu menggunakan namanya majas, dan itu cara berkomunikasi orang-orang yang wise, yang wisdom. Makanya kalau kalian belajar, misalnya kalian belajar filsuf, ya, kalian belajar filsuf kuno, mereka itu kalau mengajar, itu tidak pernah langsung ngomong. Misalnya gini, mereka mengajar tentang kehidupan, mereka nggak akan langsung, oh kehidupan itu begini, nggak pakai begitu cara mereka mengajar. Mereka mengajar menggunakan satu analogi atau perumpamaan. Ya, misalnya muridnya nanya nih, guru bagaimana caranya aku bisa hidup sukses? Dia nggak akan langsung jawab. Apa itu sukses? Nggak akan begitu kalau orang itu wise, ya, atau orang itu punya dikasih karunia hikmat dan kebijaksanaan. Dia akan jawab menggunakan satu analogi perumpamaan. Ya, nah itu cara seorang yang bijaksana di dalam dia mengkomunikasikan maksudnya. Makanya di dalam Alkitab kita orang yang paling bijaksana yaitu Salomo. Itu mengubah lebih dari 3.000 Amsal. Ya, dia paling banyak itu menggunakan kata-kata teka-teki, ya, kata-kata teka-teki dan amsal. Nah, ini mungkin Pak Bomo bisa mengelaborasi ini. Ya, itu saya akan buat satu video khusus mengenai mengapa Tuhan berkata-kata di dalam amsal dan di dalam perumpamaan atau di dalam teka-teki. Nah, itu caranya orang cerdas menangkap nggak kayak kamu. Yesus nggak perlu ngomong akulah Allah sembahlah aku. Oh, dia udah ngerti. Alasan Yesus disalib. Kalau di dalam Quran kamu nggak dijelaskan, karena Quran kamu merupakan serpian informasi yang nggak jelas. Di dalam Alkitab jelas mengapa Yesus disalibkan, karena blasfemi, penghujatan. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah alasannya orang Yahudi menyalibkan dia. Kalau di Quran nggak jelas, nggak ada alasannya. Ya, jadi kalau kamu mengatakan di mana Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku. Kamu jawab dulu pertanyaan ini. Mengapa Yesus mau disalibkan orang Yahudi? Alasannya apa? Karena Yesus mengatakan akulah Allah. Dan kalau kamu tidak percaya akulah dia, kata Yesus, kamu akan mati di dalam dosamu. Dan bukti bahwa perkataan Yesus benar adalah dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu memeteraikan semua perkataan Yesus. Kalau dia nggak bangkit, ya berarti omong kosong. Kayak kamu, kalau ngomong gedabrus, nggak ada buktinya. Tetapi puji Tuhan, bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia yang suka berdusta kayak mulutmu, Ketika dia berkata, Yesus mengatakan 3 kali.
anak manusia harus menderita, masuk ke Yerusalem, kemudian harus mati dan bangkit pada hari ketiga. 3 kali Yesus ngomong begini, dan itu ditepati. Makanya ketika Yesus bangkit dari antara orang dan kuburnya kosong, Yohanes dan Petrus lari ke kubur itu. Begitu Yohanes melihat kubur kosong itu, dia langsung ngerti. Karena Yesus sudah ngomong 3 hari kemudian dia akan bangkit. Dia langsung nangkep. Nggak perlu ngomong, nih loh aku sudah bangkit. Nggak perlu. Dia cuma ngelihat. Orang cerdas nih ya. Dia cuma ngelihat. Dia bisa mengkoneksikan sesuatu di dalam otaknya. Dia bisa menghubungkan, menganalisa sesuatu informasi di dalam otaknya. Yohanes langsung ngerti loh. Begitu melihat kubur Yesus kosong, Petrus nggak ngerti. Ya dikatakan di dalam Alkitab kita, Petrus berlari melihat kubur kosong, kain lampinya terlipat. Petrus nggak mudeng loh. Berarti EQ-nya Yohanes itu lebih tinggi dibanding EQ-nya Rasul Petrus. Ya, karena begitu Petrus melihat itu, dia dia dikatakan dia bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang terjadi, dia nggak mudeng. Maksudnya apa nih? Tetapi dikatakan di dalam Alkitab begitu Rasul Yohanes melihat kubur kosong itu, responnya beda loh. Langsung dikatakan, langsung dia mengerti. I get it. Yesus mengatakan dia bangkit karena Rasul Yohanes punya hubungan yang paling dekat dengan Yesus. Ya, nah ini cara perbedaan. Kalau misalnya kita suami istri, ya suami istri istri itu kadang-kadang nggak perlu ngomong loh, nggak perlu kadang-kadang ya misalnya kalau bagi Pak Bombo misalnya, Pak Bombo yang dekat dengan Pak Bombo bisa cerita, kadang-kadang nggak perlu ngomong, istri sudah tahu loh, bikin ke kopi sore. Kamu kok tahu sih? Karena apa? Kayak ada bahasa hati, ada sesuatu yang connect, nggak perlu ngomong, kamu udah tahu. Kamu udah tahu, cuma dilirik matanya sudah ngerti. Oh, bikin keti. Oh, singkong gorengnya datang. Dia sudah tahu, itu habit kebiasaan. Nah, aku heran dengan Muslim yang tidak bisa membaca sesuatu yang tersirat. Ini aneh. Ya, karena di dalam berkomunikasi, manusia itu menggunakan 2 majas, satu tersirat, satu tersurat. Itu sudah umum, itu adalah ilmu di dalam komunikasi. Nah, kalau kalian mempelajari yang namanya ilmu komunikasi bahasa, maka tingkat komunikasi paling tinggi antar manusia nih, kalau dia punya kecerdasan yang tinggi, itu dia berkomunikasi dengan menggunakan perumpamaan atau amsal. Makanya Homo dikatakan punya tingkat kecerdasan yang melebihi orang rata-rata, dia menggubah 3000 amsal. Ya, ini caranya orang cerdas berkomunikasi. Yesus nggak perlu ngomong akulah Allah sembahlah orang Yahudi langsung ambil batu langsung tahu. Oh, kamu mengklaim, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Karena orang Yahudi cerdas. Dia tahu apa yang Yesus klaim. Nah, kamu baca baca Alkitab bolak-balik kok masih rak mudeng. Berarti EQ-mu rendah banget Pak Anu. Ya, itu sih yang mau saya sampaikan, teman-teman. Ada yang mau disampaikan Pak Bombom, silakan. Oke. Boleh saya tambahkan, Bu? Ya, boleh. Boleh saya tambahkan. Ya, boleh saya. Ya, jadi si Nandar ini ya Bu, otaknya kan tidak ada. Yesus sebagai orang Yahudi tulen, bukan KW. Bukan KW seperti si Yitzhak yang bisa menyamakan YHWH, bukan roh katanya. Menyamakan dengan Allah yang enggak jelas. Orang Yahudi, Yesus itu paling dilarang untuk menyebut nama Tuhan. Menyebut nama YHWH itu. Apalagi kalau dia mengaku, akulah Tuhan. Pasti kan dalam bahasa Ibrani, Ani Yahweh, Ani Hashem, Ani Adonai. Langsung saat itu juga Pak, Bu, langsung dirajam batu, mati. Nah, si Anu ini otaknya nggak pernah sampai ke situ, Bu Sofiatul. Jadi Yesus itu. Jadi ngomong itu gampang ya Pak Ciler ya, benar nggak Pak? Iya. Sofiatul. Tapi kenyataan dia Tuhan ada nggak kan gitu? Sofiatul. Sekarang kalau ini kan iya. Sofiatul, ini kan yang nonton banyak, ada Aditya, ada Anu. Tapi aku lihat yang like ini nggak sampai 1000, padahal yang nonton sudah 1800. Tolong like dong. Tolong like ya. Like. Biar kita bisa tahu like dong. Like. Ayo di like. Harus 900 belum sampai 1000 nih. Bu Sofiatul, yang ngomong nih si Fulan. Jadi Pak Ciler
Bu. Iya. Bukan Pak Ciler. Yang ngomong si Fulan penyembah Allah bukan batu. Ya, jadi bisa jadi aja Pak Lidara. Jadi Pak Ciler, saya tambahin sedikit. Pak Lidara ya ngomong tadi, Bu. Di sini ada Pak Ciler apa Pak Lidara? Gimana? Pak Lidara. Jadi begitu Bu Ciler. Saya dengernya jadi Bu Ciler katanya. Kacau Pak Lidara. Gara-gara ganti nama jadi si Fulan. Gara-gara ganti nama si Fulan. Gara-gara pakai nama si Fulan jadinya Bu Ciler. Gara-gara jadi pakai nama si Fulan. Emang Bu, sorry Bu Sufiatul. Emang nama si Fulan ini pembawa bencana, Bu. Nama si Fulan. Iya. Silakan Bu Sufiatul, silakan. Ya, karena kan saya mau menjembatani bahwa di dalam berkomunikasi Yesus memang seorang nabi. Iya. Ketika Yesus mengatakan ya, akulah roti hidup yang turun dari surga, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah alfa dan omega. Itu dia sudah mengklaim sesuatu. Kayak tadi loh, ya. Temen gue datang ke rumah, dia cuma ngomong, ledengmu mati ya. Saya tahu dia minta air. Mudeng ya. Jadi dia nggak perlu ngomong secara eksplisit ya, tetapi dia bilang ledengmu mati ya. Kita tahu gitu loh. Oh iya dia minta air kan gitu kan. Dia minta minum. Itu orang cerdas gitu loh. Ya. Sebenarnya Bu Sofiatul, kalau ini Ciler yang ngomong, Bu, bukan Pak Lidara. bukan si Fulan. Ya, sorry. Ini terus aku. Kalau kita bisa lihat tadi. Ini Bu Sofiatul. Ini siapa Bu Ciler? Tadi kan Pak Bom ada menampilkan ayat. Nah, si Nandar ini langsung bilang itu sudah diobah-obah. Tapi begitu dia tadi diskusi dengan Bintang Kasih, dia minta Yohanes berapa. Ini kan kegoblokan yang luar biasa. Dia bilang ayat itu sudah diubah-ubah, tapi dikutipnya juga ayat yang lain. Kalau yang namanya sudah diubah-ubah, yang mana kamu tahu yang satu diubah, satu enggak? Pak Ciler, gitu. Ya, Pak Ciler, saya punya Torah. Pak Ciler tahu nggak pemulung sampah? Ya itu ini. Pemulung sampah nih. Saya dia bilang. Sebentar Bu Sofiatul. Pak Ciler, kan Pak Bom sama teman-teman Musa ini ada Anu dan Aditya. Dengan Al-Quran. Jadi gini Pak Ciler. Ya. Pak Ciler, Bu Sofiatul, begini. Saya lihat tukang sampah di rumah saya. Saya suka ngamuk. Pak Ciler, saya suka ngamuk sama tukang sampah. Karena kan sampah udah saya bungkus, Pak. Saya udah bungkus pakai plastik. Dia pakai yang gaetan ganco itu diacak-acak. Saya bilang, kamu cari apa? Saya cuma cari botol doang, Pak. Botol plastik. Kurang ajar loh. Kalau mau angkat dong. Jangan diacak-acak gitu ya, Pak. Jangan diacak-acak, tapi milih-milih gitu loh, Pak Ciler. Ngerti nggak? Nah, iya. Tadi juga si Anu bilang dia baca Torah. Dia baca Torah katanya. Anu kamu diam dulu lah, Pak, di bawah. Tadi dia katanya baca Torah, ya kan? Dia bilang antara Aditya gitu loh. Jadi dia bilang dia baca Torah, ya kan? Katanya. Aditya diam. Katanya palsu. Bukan. Ada kesesuaian antara Torah dan Quran. Nah, saya tanya dong, apakah di Torah itu ada nggak Yahudi yang dikutuk jadi kera? Pasti dia jadi kera, Pak. Nggak bisa jawab, dianya jadi kera. Kalau ada kesesuaian kan tentunya ada ayat itu. Karena di Quran ada kan, Yahudi dikutuk jadi kera. Makanya teman-teman, termasuk Pak Bom, saya sering marah sama tukang sampah tuh, yang pemulung sampah. Saya udah bungkus rapi-rapi, ini plastik bagus ya, untuk tinggal diangkat dibuang. Sama dia acak-acak. Saya marahin, kamu ngapain ngacak-ngacak sampah saya? Kalau kamu angkat semua. Enggak, Pak. Ini sampah, Pak.
bau nggak enak. Terus yang kamu cari apa? Saya cuma cari botol plastiknya, Pak. Kurang ajar lu. Giliran sampahnya nggak mau, botol plastiknya lu mau.